Oke, selamat pagi. Jadi hari ini tanggal 9 September 2021. Kita sekarang ada di Pasaman Barat nih, Pasaman Barat, Desa Pinaga. Dan rencananya hari ini kita mau mendaki Gunung Talamau. Gunung Talamau yang katanya paling tinggi nih, titik tertinggi di Sumatera Barat. Jadi kita udah sampai base campnya. Ini adalah peraturannya. Jadi sebelum kita mendaki Gunung Talamau itu ada beberapa persyaratan yang harus kita lengkapin ya. Jadi buat kalian yang jauh rumahnya lebih baik disediain tuh dari tempat asalnya masing-masing ya. Salah satu persyaratannya ada nih KTP, surat keterangan sehat dari dokter, sama surat izin dari orang tua ya buat yang belum menikah. Dan satu lagi kita harus ngisi formulir ya, formulirnya. Jadi dari base camp Pinaga itu kurang lebih pendakian akan memakan waktu sekitar 4 hari. Jadi kita punya waktu 4 hari 3 malam menuju puncak ya. Itu waktu yang direkomendasikan dari pihak pengelola gunung, Jadi sebenarnya di Talamau itu ada 2 jalur ya, atau 2 posko pendakian, yaitu posko Lubuk Landu dan posko Pinaga. Jadi kalian yang sini bisa pilih nih antara satunya. Dan sekarang kita lagi di posko Pinaga ya, posko Pinaga. Jadi hari ini atau siang ini kita akan lanjut untuk langsung mendaki setelah perjalanan kita yang cukup panjang ya dari kota asal kita, Brastagi. Dari Brastagi sendiri kita sekitar 600 km ya, 600 km lebih nih menuju ke daerah Pasaman atau Desa Pinaga ini. Jadi di perjalanan juga kita udah sangat-sangat melelahkan untuk menaiki sebuah bus selama kurang lebih 15 jam ya, dari Brastagi, Medan sampai ke Desa Pinaga, Pasaman Barat. Jadi doain kita nih supaya aman-aman di gunung, stamina kita masih ada hingga nanti sampai, insya Allah sampai di puncak Gunung Talamau atau puncak Trimarta ya. Jadi ikuti terus nih perjalanan kita. Jadi gimana nih Bang, udah siap mental Bang? Udah lah Pak dong. Abang baru pertama kali ndaki Bang? Gunung yang bener-bener gunung Bang? Iya Bang, ini yang pertama tapi isi strong. Jangan strong di awal Bang. Gak lah, kuat lah. Karena Talamau bukan gunung kata. Talamau bukan tempat hura-hura, tapi untuk menggembleng diri. Nah, tuh ada bacanya di sebelah sana. Jadi Talamau itu bukan gunung tempat hura-hura ya. Bukan kita bisa ngeremehin sebuah gunung. Tapi benar tuh kata-kata dari base camp ini. Gunung itu bukan tempat hura-hura ya. Kita lihat banyak orang yang hura-hura malah pada akhirnya kecelakaan di gunung itu sendiri. Jadi kita harus persiapkan semua apa yang dibutuhkan. Baiklah, mungkin itu untuk sama-sama mengingatkan sebelum melakukan pendakian nantinya ada yang ingin ditanyakan. Ya, sebelum melakukan pendakian kita, baiklah kita bagusnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga dalam perjalanan kita kali ini diberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan naik turunnya Gunung Talamau ini, dan diberikan cuaca yang bagus bagaimana mestinya kita harapkan, dan pulang ke alamat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mulai. Oke, jadi hari ini kita mulai pendakiannya mulai dari jam 10.33. Jadi dari pos rumah jaga kita akan menuju pos Harimau Campo ya. Pos Harimau Campo kurang lebih dari sini
Dari Rumah Jaga ke Harimau Campo itu sekitar 150 menit. Ya, jadi jalannya dia di antara perkebunan sawit ya, dengan batu-batu lepas. Jadi sampai jumpa. Jadi titik awal pendakian tuh dari Pinaga, dominasi dari perkebunan sawit ya. Jadi perkebunan sawit di kanan dan kiri. Dari sini kita akan menuju Harimau Campo sekitar 150 menit tuh paling lama ya. Bisa cepat tergantung kondisi fitnya badan ya. Jadi kita menuju ke sana. Sepanjang jalan adalah sawit. Kaya nih saya punya sawit nih. Oke, setelah kita berjalan dari kebun sawit yang berjalankan batu lepas, dan sekarang kita menuju ke perkebunan sawit yang nggak punya batu lagi, udah tanah tuh panjang jalan tuh, tanah menuju ke sebelah sana. Jadi di ujung sana adalah batas vegetasi antara perladangan warga dengan pinggiran hutan Gunung Talamau ya. Jadi kita baru jalan sekitar setengah jam nih. Dan satu hal yang memberatkan ketika kita mendaki gunung dari titik yang rendah seperti Talamau, sekitar 300-an nih titik awalnya menuju ke atas. Jadi tinggi Talamau juga hampir 3000. Jadi titik awalnya sekitar 300. Jadi banyak lagi nih MDPL yang mau kita daki. Cukup capek, tapi aku yakin kalau kita dapat cuaca yang bagus, setimpal, seimbang sama apa yang sudah kita capai dari titik awal. Doain kita nih. Jadi di pertengahan jalan menuju Harimau Campo, kita bakalan nih nemuin sebuah, orang sini bilang lubu kuali ya. Jadi di dalamnya banyak ikan tuh. Mungkin kalau orang yang gila mancing nih, wih, lihat tuh ikannya di bawah. Wih, ikannya ribuan tuh di bawah. Kalau di Medan itu udah habis tuh jadi tambul. Sayangnya di sini tuh ada ikan larangan ya. Jadi kepercayaan masyarakat di sini kalau ikannya dimakan bisa buncit nanti. Kalau bahasa kita di Medan jadi busung, kena busung tuh. Jadi itu dia bedanya. Keren. Ada air terjun kecilnya juga di sebelah sana. What's up guys? Saya mau depot. Oke, kita melewati anakan sungai yang ada di bawah tadi, yang ada ikannya. Kita melewati di bagian atasnya nih. Hasilnya jernih nih. Makanya kalau ke Talamau nggak perlu banyak bawa air, soalnya airnya udah melimpah ya, seperti yang kita lewati tadi. Mantap. Ya Bang Jo, semangat Bang. Kita bisa. Kita orang kuat. Saya duluan. Di GoPro-nya alun lah. Aduh. Badan six pack. Nggak bisa lagi. Menjaminkan. Badan six pack nggak menjamin tenaga kuat, Bos. Quotes dari Bang Jo. Kita baru aja ngelewatin tanjakan Campo ya. Tanjakan Campo. Jadi
Itu ujian pertama tuh yang paling nanjak sebelum kita sampai di areal perkemahan Harimau Campo ya. Jadi di areal perkemahan Harimau Campo ini pemandangannya udah mulai terbuka nih. Di depan kita, di depan sana bisa dilihat tuh. Itu Gunung Batang Tongir ya. Batang Tongar salah, mohon maaf nih, Batang Tongar. Dan banyaknya gugusan-gugusan. Banyak tuh Gunung Tule, Banyak. Gunung Tule ada juga tuh. Gunung Malintang, Gunung Malintang. Gunung Kelabu yang itu. Nah, Gunung Kelabu. Dan di sebelah sana itu adalah garis pantai ya, Pantai Padang Panjang. Air Bangia itu jauh di sana. Pantai Sasa di pesisir Pasaman ya, Bang ya. Udah mulai terbuka nih. Dan hari ini cuacanya bagus ya, cerah, panas. Jadi kita ngetreknya pun bercucuran keringat nih. Mudah-mudahan ketika kita sampai di puncak juga cuacanya bagus ya. Mudah-mudahan kalau Allah mengizinkan. Amin. Setelah ini kita ke pos dari dari Harimau Campo kemana lagi nih, Bang? Untuk dari sini kita akan menuju ke pos Rindu Alam untuk dengan jarak tempuh sekitar 3 jam maksimalnya 3 jam. Itu trek yang paling panjang ya, Bang? Oh, yang estimasi dari pos ke pos memang dari Harimau Campo ke Rindu Alam itu sekitaran 3 jam, 3 jam. dan Rindu Alam ke Bumi Serasa sekitaran 3 jam juga. Ya itu memang paling panjangnya segitu treknya. Ya, jadi banyak landai juga. landai ya. Ya. Landai tapi panjang. Nggak tahu nih. Tipikal di pegunungan Pasaman ya, karena dekat dari garis pantai jadi cuacanya lumayan panas. Jadi beda sama misalnya kalian daki di daerah Bukit Tinggi misalnya, Gunung Marapi itu lumayan jauh dari garis pantai. Jadi cuacanya lumayan sejuk ya. Jadi cuaca panas juga salah satu hal yang bisa membuat kita lebih capek nih dari biasanya. Tapi itulah, yang mau ke Talamau harus siap-siap sama tenaga. Minimal harus latihan dulu. Jangan datang tanpa persiapan ya kan, Bang? Siap. Bener tuh. Betul itu. Harus persiapan fisik dulu, kesiapan mental, dan perlengkapan logistik yang secukupnya. Lebih baik lebih daripada cukup. Udah dengar itu. Ini langsung dari guide-nya, guide resmi. Jadi Bang Andri ini guide resmi dari Asosiasi Pendaki Gunung Indonesia. Jadi buat kalian yang pengen daki Talamau, pengen yang lebih aman, lebih safety, lebih baik sama Bang Andri nih. Oke, kita akhirnya sampai di pos Harimau Campo. Ini adalah pos untuk istirahat yang pertama ya, karena di sini tempatnya landai, dan ini juga jadi tempat camping area buat dia nggak mau ke puncak tapi mau camping di areal kaki Gunung Talamau. Jadi buat yang malas ke puncak bisa nih, areal campnya di sini di areal Harimau Campo. Biar kita lihat nih ketinggiannya di GPS kita ya. Oke, jadi ketinggian Harimau Campo sendiri, Harimau Campo itu sekitar 678 meter dari permukaan laut ya. Itu yang terdaftar dari GPS kita yang kita track dari bawah tadi. Jadi naiknya nggak signifikan ya. Jadi naiknya itu pelan sampai di atas puncak Trimarta nantinya. Jadi dia nggak terlalu signifikan, nggak terlalu langsung naik ke 1000 ya. Jadi dia naiknya sedikit-sedikit nih, sedikit-sedikit, tapi bikin rumit kayaknya nih. Jadi oke, dari sini kita akan menuju Bumi Sarasah ya. Jadi kita di sini rehat sebentar, kita makan siang. Mengingat ini udah pukul 1. Jadi kita makan siang di sini sambil ngumpulin tenaga untuk melanjutkan ke tempat nginap atau areal camp kita yang pertama nantinya. Oke, stay tune terus, Bang Jo. Bapak dari Harimau Campo, kita melanjutin perjalanan. Jadi jalannya masih melewati perladangan warga ya. Jadi banyak yang berkebun di sini, nanam kacang, nanam terong, teruang, dan banyak tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Nanti kita menuju batas hutan yang ada di depan. Tuh, si jauh guys.
batas hutannya. Dan di atas hutan sana ketutup sama awan. Mungkin saat ini di atas lagi badai itu. Mudah-mudahan pas kita di atas badainya udah mulai reda ya. Doain. Jadi salah satu yang buat banyak pendaki saat itu adalah contohnya gini nih, banyaknya kayu-kayu atau penebangan kayu yang melintang di panjang areal trek. Jadi mungkin kalau orang yang belum biasa nih datang ke sini bakalan nggak tahu jalannya dari mana, karena bisa kita lihat nih sejauh mata memandang kayunya ditebang dan treknya nggak nampak. Jadi ada alasan kenapa kita harus bawa penduduk lokal ya. Bayangin dari bawah kita nggak ketemu jalan nih, kalau bisa tahu jalannya baru pertama kali hebat nah. Dan nyatanya memang jalannya susah kalau gini, semua kayu pada melintang, jadi nggak ada nampak jalan sama sekali sih, cuman pohon doang. Dan kondisinya panas nih karena kanopinya terbuka ya, tapi pemandangan di belakang cantik. Aduh, perjuangan untuk Talamau. Bang Jo. Oh, hancur Pak. Jalan lagi. Iya Bang, biasanya tuh yang suka daki harus tahu nih ini tumbuhan apa. Jadi ini adalah sejenis jelatang gajah ya. Jadi dampak ketika kita tersentuh gatal dan terasa terbakar ya Bang. Ini dia jelatang gajah. Gimana Bang? Nih. Jadi dia hampir mirip sama daun-daun yang lain. Banyak. Ada apa menyengatnya? Dia punya duri kecil. Nah, itu di batang tuh ada. Kayak daun apa itu? Duri kecil. Jadi banyak yang nggak tahu sih sebenarnya. Tapi ketika mereka merasakan gatal atau terbakar, ini dia penyebabnya, salah satunya nih. Daun jelatang. Jadi harus hati-hati. Jelatang gajah. Jelatang gajah. Jadi di trek pendidikan itu banyak hal yang unik, banyak juga ilmu yang bisa kita dapat. Salah satunya jenis jelatang gajah ya, tumbuhan yang memiliki duri. Keram dia. Banyak otot. Beda latihan mungkin Bang. Abang angkat beban ya. Tapi benarnya Bang Jo, kalau kita daki Bang Jo, latihannya bukan angkat beban Bang, jogging, ngatur napas. Otot jantung. Ini satu ilmu nih sama Bang Jo. Oke Bang Jo, semangat gitu Bang. Soalnya Talamau nih. Assalamualaikum. Oke, setelah udah beberapa jam berjalan, pada akhirnya kita sampai di pos rindu alam. Pos rindu alam. Jadi di sini kita bisa ngecamp juga kalau yang udah kehabisan tenaga di pos rindu alam ini. Bang, kakinya kenapa Bang? Biasa Bang. Minta diurut. Diurut Naik ya. gunung minta diurut kayaknya. Ada tukang urut Bang di gunung. Aneh kan? Ke gunung minta urut. Akhirnya sampai juga. Jadi di posnya Rindu Alam kita bisa ngambil air, bisa ambil persediaan air lagi di daerah bawah sana. Turun kita bakalan dapat sungai.
Oke, sekarang kita menuju pos pengambilan air. Ke tempat pengambilan air. Cukup terjal ya, tapi udah dikasih tali sebagai safety-nya. Jadi lebih terasa ya. Jah. Di gunung kita butuh perjuangan nih untuk ngambil air. Akhirnya kita meninggalkan pos Rindu Alam. Jadi kita menuju pos Bumi Sarasa. Rencananya kita stay-nya di pos Bumi Sarasa ya. Kita udah minum juga, udah istirahat. Kita nyimpen tenaga. Mudah-mudahan nggak ada case lagi. Doain kita. Jadi menuju pos Bumi Sarasa itu dia udah dominan hutan primer ya. Hutan pohon-pohon besar. Dari tadi banyak nih pohon-pohon yang super duper besar nih kita temuin. Itu tandanya kalau Gunung Talamau itu memang masih gunung yang asri ya. Dan buat sampahnya, kalau menurutku ini zero sampah ya, karena di sepanjang trek ataupun di posnya itu minim sekali terlihat sampah. Jadi kalau kalian mau datang ke gunung yang bersih, coba nih Talamau di Pasaman Barat ya. Masih tinggi lagi, Wak? Masih. Aku cinta sekali. Jadi dari lepas apa batas hutan sampai lewat pos Bumi Sarasa, si Jo ngerasa kram nih di kakinya. Mungkin antara kekurangan minum, kebanyakan minum, atau salah latihan gitu. Tapi belum frustasi dia, masih mantap, belum frustasi. Itu hebatnya kan. Jangan frustasi lah ya kan, masa jauh-jauh dari Brastagi frustasi nih. Jadi jalannya nanjak dari bawah menuju ke atas. Jadi pendakiannya Talamau memang berat ya. Jadi kalau kalian ngeliat YouTube orang enak-enak, bohong. Lebih berat bos, lebih berat. Karena logikanya orang yang YouTube atau buat video tuh pasti dia ngambil gambar selalu di tempat yang landai, yang enak ngambil gambar. Tapi nggak pernah tuh di syuting atau ngambil gambar di daerah yang terjal. Jadi Talamau itu memang berat, tapi mudah-mudahan apa yang kita dapat setimpal sama yang di atas, apa yang kita dapat di puncak nantinya insya Allah. Jadi ini kita ada 2 hari nih. Kita udah 2 hari di hutan menuju puncak Talamau. Dan masih banyak perjuangan yang akan kita lakukan nih sampai ke atas. Dari sini, dari pos Bumi Sarasa menuju base camp Raja Wali, sekitar 6 jam perjalanan. Kata Bang Andri, jalannya bakalan lebih menyakitkan nih. Padahal dari pos Rindu Alam sampai ke Bumi Sarasa itu jalannya juga udah sangat-sangat menyakitkan ya, karena tanjakannya banyak, memakan bagian dengkul juga sama pinggang. Jadi doain kita supaya baik-baik aja nih sampai di base camp Raja Wali. 6 jam lagi. Kita udah 2 hari di perjalanan, tapi belum juga sampai puncak ya. Jadi ikuti terus nih perjalanan kami di Talamau. Oke, jadi kita mau ambil air di pos Bumi Sarasa. Ini
Sumber airnya besar ya, di sumber air Serasa atau di Pos Rasa. Tapi terjal ya, mungkin udah sekitar 15 meter nih ke bawah. Harus hati-hati. Tapi udah disediain tali sama Bang Andri ya, jadi kita bisa pegangan sama tali untuk meminimalisir kecelakaan. Oke, lihat sungai ini jernih sebenarnya. Jadi nyucinya pakai tanah ya. Iya. Untuk ngilangin minyak nih. Minyaknya. Dan cucinya pakai tanah. Di tanah ya. Kayak di jamak ya. Di jamak. Tanahnya nggak ada kotorannya ya. Karena deterjen tak boleh digunakan di sini. Akan mencemarkan sumber air. Air untuk sumber kehidupan kita di bawah untuk masyarakat. Benar-benar. Di Talamo tuh kita nggak boleh bawa deterjen seperti yang udah dijelaskan tadi kan, nggak boleh bawa deterjen atau hal-hal yang bisa mencemari air, karena sumber air di Talamo sangat-sangat dijaga ya. Terbukti kita lihat sungainya aja jernih kali sampai ke bawah ya, sampai ke perkampungan, bahkan air sungainya jernih, sangat dijaga. Belum banyak orang usil di sini. Daerah lain sepertinya bisa contoh di Talamau ya, dijaga ekosistemnya karena berkelanjutan tuh anak dan cucu tentunya. Jadi kita baru selesai nge-packing lagi dari Camp Bumi Sarasa menuju Camp Raja Wali, dan kondisi cuacanya keren nih, kabut ya, kabutnya mulai turun, dan mudah-mudahan nantinya nggak hujan, karena kalau hujan bakalan makin berat nih perjalanannya menuju ke atas. Kurang lebih 6 jam nih dari Camp Bumi Sarasa menuju Camp Raja Wali, hari kedua. Dan di Camp Raja Wali kita bakalan stay 1 hari mungkin untuk nantinya summit ke puncak Trimarta. Oke. Jadi kita udah jalan sekitar, belum ada setengah jam, mungkin setengah jam, sejam ya. Udah ada sejam antara pos Bumi Sarasa menuju pos Raja Wali Putih. Jadi di pertengahan jalan kita udah ada di ketinggian ini sekitar 2180 meter ya dari permukaan laut. Jadi kita bakalan naik di ketinggian sekitar 800 lagi, kurang lebih 800 meter lagi ke atas sisa pendakian kita. Dari titik ini menuju ke atas itu bakalan nggak ada bonus lagi dan nanjak terus. Ada satu hal yang aku pelajari nih selama aku jalan, banyak orang-orang yang tertipu pengen mendaki ke suatu gunung, tapi mereka cuman survei lewat YouTube atau video-video yang tersebar di media sosial, foto-foto yang media sosial. Padahal yang kurasakan nih dari video-video tersebut mungkin semuanya bohong ya, dalam artian bohong itu logikanya nggak akan bisa megang kamera sambil jalan di trek yang bahkan kita sendiri aja dalam berpegangan juga susah untuk berjalan. Jadi kebanyakan yang divideokan sama mereka itu adalah dimana mereka yang seperti ini lagi duduk atau lagi trek jalan yang landai. Jadi kalau kalian mau mendaki itu boleh ngeliat dari YouTube atau media sosial, tapi alangkah baiknya ditanya sama orang yang udah pernah daki ya. Jangan survei lewat media sosial ataupun video-video yang ada di media sosial, karena kemungkinan nih 80% mereka bohong semua. Sama kayak aku di Telamau nih, ngelihat jalannya ya,
sangat-sangat berat ya. Jadi kalau kalian nonton videoku, aku ngerekamnya ini di tempat-tempat yang memang bener enak bisa pegang kamera, tapi lebih banyak trek di Talamau yang kita nggak sama sekali nggak bisa megang kamera lagi. Kita harus megang tali yang udah disediain atau akar-akar yang ada di trek sepanjang trek ya. Jadi itu tuh pesan yang mau ke Talamau. Butuh perjuangan yang panjang untuk menuju puncak Talamau. Trimarta, tunggu aku Trimarta. No view, just cloud. Kayaknya kita di dalam kabut. Mungkin kalau kabutnya nggak ada, di bawah udah mulai cantik pemandangannya. Nggak apa-apa kabut sekarang, yang penting jangan nanti. Kita lanjut lagi. Sekarang jam 11.30 di hari pendakian kita kedua. Kita sampai di pos Paninjauan. Ini dia pos Paninjauan. Biasanya dari sini itu udah nampak pemandangan ya, karena hari ini kabutnya naik. Jadi di sebelah sana hanya ada kabut. Bayangin kita udah 2 hari jalan di gunung, tapi belum sampai puncak nih. Berat. Salah satu pendakian terberat dari semua pendakian yang pernah kulakukan. Adalah salah satunya Talamau masuk dalam listnya. Memang harus benar-benar banyak tenaga nih di Talamau. Jadi sebelum kita jalan tadinya kita kena hujan ya. Jadi nunggu hujannya reda. Ini di pos Raja Wali Putih. Paninjauan ya. Sebelum Raja Wali ya. Ini pos Paninjauan, kita kena hujan, jadi kita buat bivak untuk sementara sambil minum nih, minum kopi, ada yang minum teh juga. Dan nikmat nih. Walaupun dengan keadaan terbatas, pasti lebih nikmat ya, karena nggak ada yang pilihan yang lain. Enak gak enak harus diminum, tapi nikmat, betulan nikmat kok. Hangatnya terasa. Hangatnya terasa. Iya kan? Itu yang tadi kita lihat yang di dekat kita dari tadi tuh, yang terbang-terbang. Itu dia burung kiung gading atau kiung batu ya. Jinak nih yang di Talamau. Dia mau dekat-dekat sama kita, dikasih cercahan roti. Dia mau deket. Lihat tuh. Keren ya. Aduh sayang kali Cium batu. kameraku, aduh handphoneku pun mati. Cantik cium batu nih.
Ini salah satu keragaman hayati yang ada di Talamau. Banyak nih hewan-hewan, tumbuhan di sepanjang jalan. Bahkan hewannya juga masih cenderung jinak ya. Itu tandanya manusia-manusia ada yang di sekitaran Talamau itu nggak mau menyakiti hewan tuh. Lihat tuh, makin dekat tuh. Dia ikut istirahat sama kita di bivak. Halo, kamu jadi temanku sekarang. You are my friend now. Jadi menuju pos Raja Wali Putih, kita bakalan banyak nemuin ini sejenis nepenthes, kantong semar ya. Ukurannya besar nih dari bawah. Jadi sepanjang jalur dari bawah, kanopinya udah mulai terbuka memang. Habitatnya nepenthes juga menuju ke atas. Oke, menuju Harimau Kampu. Harimau Kampu salah lagi. Raja Wali Putih ya. Oke, kita lanjut lagi. Sumber hayatinya banyak nih di Talamau, sepanjang jalan. Bahkan di pinggiran trek bisa dapat bunga atau hewan-hewan yang unik ya. Apalagi kita masuk ke dalam hutannya nih. Keren-keren. Kita udah jalan 2 hari dan yang kita kejar adalah itu yang di depan sana. Di depan sana puncak Trimarta Talamau, tapi kita belum sampai. Kita masih menuju Talago Sangkubulan nih. One step closer. Tapi trek menuju ke sana lumpur becek. Tetap semangat. Keren nih, ini yang dicari para pendaki-pendaki yang dari seluruh Indonesia yang datang ke Gunung Talamau. Ini yang mereka cari di atas puncak ini. Wah, panjang perjalanan kita. Pantas banyak yang sampai sini terharu ya. Jalannya susah. Salah satunya abang ini. Badan suspek, tenaga nol. Maafkan abang deh. Abang aja mana sih biasa. Oke, kita lanjut. Sebelum memasuki Padang Siranjano, ada baiknya mengikuti peraturan setempat ya. Kita harus mengucapkan Assalamualaikum. Itu ada peraturan setempat, karena di gunung manapun peraturan selalu beda-beda, tapi kita harus tetap mengikuti. Dimana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Jangan menjadi pendaki yang sombong, tetap diikuti kearifan lokal setempat ya. Karena oke, kita sampai di telaga pertama, Telaga Siuntuang Sudah ya. Jadi dia posisinya agak masuk ke dalam bagian jurang, tapi nampak tuh kelihatannya dalam karena nggak dari atas juga nggak nampak dasarnya ya. Jadi dia tepat di atas itu adalah puncak Trimarta, dan ini adalah danau atau Telago Siuntuang Sudah ya. Keren nih. Jadi kita bakalan ngelanjutin lagi ke danau selanjutnya. Oke, masih dengan Bang Andri.
kita akan menuju lokasi camp Raja Wali Putih dan di pinggirnya Telaga Putih Sangkabulan. Ayo, Oke. let's go, kita ke Let's go. Mari kita kemon. Oke, ada beberapa telaga, ada 13 telaga total di sini. Dan yang paling besar ada 3 ya, Bang ya. Ini telaga kedua, namanya Telaga Biru. Nggak terlalu besar, tapi tetap cantik karena di tengah padang Sirianjano ya. Cantik. Kita menuju ke danau selanjutnya. Oke. Assalamualaikum. Akhirnya kita sampai di Talago Sangko Bulan di sebelah sana, tepat di bawah kaki puncaknya. Oke. Ini perjalanan ketiga kita, atau perjalanan ketiga hari di Gunung Talamau. Kali ini kita dari Camp Raja Wali menuju Puncak Trimarta. Jadi ini pukul 5.14 pagi. Kita akan menuju puncak tertinggi Gunung Talamau, itu Puncak Trimarta. Perjalanan berkisar sekitar setengah jam nanti ke atas puncak. Jadi mudah-mudahan kita sampai di atas puncak. Oke, jadi kita berada di tengah-tengah trek antara Camp Raja Wali ke Puncak Trimarta. Kita saat ini ada di ketinggian yang tercatat di GPS kita, berada di ketinggian 2885 mdpl. Bisa nih kalau dilihat. Jadi tersisa beberapa meter lagi menuju Puncak Trimarta, dan di sebelah sana itu udah mulai naik sunrise-nya. Mudah-mudahan kita dapat cuaca yang cerah untuk hari ini. Cuma nampak senternya doang. 1, 2, 3 orang ya. Kita udah mulai susah bernafas karena udaranya udah mulai tipis juga kan. Udah hampir mencapai 3000 meter. Harus tetap semangat untuk mencapai puncak tertinggi di Sumatera Barat yang berada tepat di Pasaman Barat, Desa Pinaga. Semangat nih, semangat. Dan kali ini kita berada di puncak Gunung Talamau, Puncak Trimarta, 2982 mdpl. Jadi boleh dilihat tuh sunrise-nya.
luar biasa. Woo! Keren. Ini sunrise-nya luar biasa nih. Kita bisa lihat dan semua ini didapatkan dengan perjuangan yang sangat setimpal ya, karena trek Talamau, sekali lagi trek Talamau bukan tempat untuk hura-hura katanya. Talamau adalah tempat untuk menggembleng diri. Dari titik awal sampai titik atas di sini, treknya benar-benar untuk menggembleng diri ya. Jadi buat kalian yang mau datang ke sini, walaupun treknya berat, tapi yang kalian dapatkan bakalan setimpal sama seperti yang kami dapatkan kali ini. Atas izin Allah, kami dapat view yang sangat-sangat luar biasa. Terima kasih Bang Talamau. Sama terima kasih juga sama Bang Andi. Bang Andri, makasih Bang Andri. Itu Bang Andri yang udah ngantar kami sampai sini, sampai ke puncak Trimarta. Keren. Oke, dari puncak Talamau sendiri banyak terlihat beberapa puncak yang ada di Sumatera Barat. Bisa kita lihat di depan, di bagian sana adalah pegunungan Bukit Barisan. Itu yang luar biasa sebenarnya, karena pegunungan Bukit Barisan yang ada di Sumbar itu adalah panjangnya sampai ke Sumatera Utara, bahkan sampai ke Brastagi, Pegunungan Sibuatan. Dan itu di sebelah sana itu adalah Gunung Marapi yang ada di Bukit Tinggi. Tepat di depannya itu adalah Gunung Singgalang yang masih berada di Bukit Tinggi juga. Dan di sampingnya yang lebih kecil itu adalah Gunung Tandike. Dan ada juga Gunung Sago. Ya. Gunung Sago ya Bang ya. Nah, ada Gunung Sago, Tandike, Marapi, Singgalang, dan beberapa gugusan pegunungan yang lainnya. Sampai ke sekitar ujung sana juga banyak tuh pegunungan. Jadi nggak tahu nama gunungnya apa aja, tapi sangat-sangat cantik kalau kita lihat.